Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih sukses di masa depan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema pertama, subtema pertama, muatan ilmu pengetahuan sosial. Namun, sebelum masuk ke materi, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Agar pembelajaran kita diberkahi Allah, yuk kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita telah belajar ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik, kondisi geografis, dan kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Tahukah kalian bahwa bunga-bunga indah yang tumbuh di negara Indonesia juga tumbuh di negara tetangga-tetangga kita? Kenapa demikian? Karena kita berada di kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh pun juga hampir sama. Contohnya, bunga Kamboja. Jika kita jalan-jalan ke Jawa, pohon Kamboja banyak ditemui di area pemakaman. Karena sejak zaman dulu, pohon Kamboja banyak ditanam di area pemakaman. Bunga ini juga identik dengan kebudayaan Bali. Karena di Pulau Dewata tersebut, bunga ini biasa digunakan pada pentas seni dan upacara keagamaan terutama umat Hindu. Selain di negara Indonesia, bunga ini juga ditemukan di negara Laos. Di negara Laos, bunga ini dikenal sebagai bunga Dokcakra. Bunga ini dijadikan sebagai bunga nasional negara Laos yang melambangkan ketulusan dan kebahagiaan hidup. Bunga beraroma manis ini biasa digunakan sebagai dekorasi dalam upacara keagamaan dan karangan bunga untuk penyambutan tamu. Yang kedua, bunga sepatu. Dalam banyak penelitian, bunga sepatu ternyata bisa digunakan sebagai pengawet dan pewarna alami makanan. Selain di Indonesia, bunga ini juga tumbuh di negara lain yaitu Malaysia. Di negara Malaysia, bunga ini dikenal sebagai bunga raya. Bunga berkelopak 5 ini menyimbolkan 5 prinsip kekuatan nasional Malaysia dan warna merahnya menyimbolkan keberanian. Bunga ini juga biasa digunakan sebagai pengobatan tradisional dan kosmetik. Selanjutnya ada bunga melati. Di Indonesia, bunga melati merupakan salah satu dari 3 bagian bunga nasional.
Bunga melati sebagai bunga puspa bangsa melambangkan kesucian, keanggunan, ketulusan, dan kesederhanaan. Selain di Indonesia, bunga ini juga tumbuh di negara Filipina. Bunga ini di negara Filipina dikenal sebagai bunga sampaguita atau Arabian Jasmine. Bagi rakyat Filipina, bunga melati ini melambangkan kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, dan kekuatan. Indonesia, Malaysia, Laos, dan Filipina merupakan negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara menggabungkan diri dalam sebuah organisasi yang bernama Association of Southeast Asian Nations atau yang disingkat ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan di Bangkok, yaitu negara Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967 setelah menandatangani Deklarasi Bangkok, yang sekarang lebih dikenal dengan Deklarasi ASEAN. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, yang diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Malaysia, yang diwakili oleh Tun Abdul Razak selaku Wakil Perdana Menteri. Yang ketiga, Singapura, yang diwakili oleh S. Rajaratnam selaku Menteri Luar Negeri Singapura. Selanjutnya, Thailand, yang diwakili oleh Tanat Homan selaku Menteri Luar Negeri Thailand. Dan yang terakhir, yaitu negara Filipina, yang diwakili oleh Narciso Ramos selaku Menteri Luar Negeri. Banyak faktor yang membuat didirikannya ASEAN. Salah satunya adalah letak geografisnya. Letak geografis Asia Tenggara yaitu berada di antara 3 perairan. Yang pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua, Laut Cina Selatan di bagian utara. Yang ketiga, Samudra Pasifik di wilayah timur. Tujuan pembentukan ASEAN adalah menciptakan perdamaian, keamanan, serta kerjasama ekonomi yang membangun antar negara anggotanya. ASEAN itu sendiri didirikan kala Perang Vietnam dan kejatuhan Vietnam, Laos, Kamboja pada rezim komunis. Dapat kalian lihat dengan seksama, inilah dia peta negara-negara ASEAN. Di sini ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Masyarakat di negara-negara Asia Tenggara memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah negara kita, negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki relief beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayah rawan gempa. Indonesia disebut Nusantara. Nusa artinya pulau, dan antara artinya berada di antara. Sehingga Indonesia berarti kepulauan yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra.
Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Sementara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sosial budayanya, negara Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Beberapa di antaranya bisa kita ketahui ya, ada suku Minang, ada suku Toraja, ada suku Sasak, ada suku Dayak, Asmat, Dani, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat 6 agama. Ayo coba disebutkan ada apa aja agamanya? Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman suku budaya bangsa Indonesia menyebabkan beragam budaya Indonesia. Keberagaman ini ditunjukkan dengan beragamnya bahasa daerah. Seperti di sekolah kita ada pelajaran bahasa Sunda. Lalu ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan lain-lain. Selain dari beragamnya bahasa daerah, tari tradisionalnya pun beragam. Ada tari sedati, tari piring, tari legong, tari kecak, tari basora, dan lain-lain. Dan untuk lagu daerahnya juga beragam. Ada Kampung nan jauh di mato. Ya. Ada juga Suwe ora jamu. Ada Apuse dan lain-lain. Begitu juga dengan pakaian adat, senjata tradisional, dan alat musik tradisionalnya. Yang kedua, ada negara Malaysia. Negara Malaysia terdiri dari dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat diliputi oleh bentukan pegunungan, sementara Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Malaysia memiliki kota bernama Johor, yaitu kota terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota yang terletak di Pulau Penang ini memiliki ragam jenis budaya. Untuk sosial budayanya, bisa kita lihat ya. Penduduk Malaysia terdiri dari 3 kaum utama atau etnis utama. Tahu kalau di Indonesia suku. Yaitu etnisnya ada etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, tetapi juga ada agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Kebudayaan Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu, sehingga selalu berkaitan dengan bangsa Melayu yang tersebar di negara lain seperti Indonesia, Singapura, dan Brunei. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Namun ada juga bahasa lain yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Inggris, bahasa Tamil, dan bahasa Mandarin. Selanjutnya ada negara Singapura. Singapura luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Keadaan alamnya relatif datar, tetapi juga dijumpai beberapa perbukitan. Secara sosial budayanya, Singapura sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa, tetapi juga terdapat etnis lainnya, seperti etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Kaum Baba yaitu sebutan bagi keturunan Cina Melayu.
Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Namun, ada juga agama lainnya seperti agama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Singapura memiliki beragam bahasa yang digunakan, yaitu antara lain ada bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Hokkien, bahasa India, Tionghoa. Singapura dikenal sebagai negara yang disiplin dan taat aturan. Di negara tersebut, kota tertata rapi, dilengkapi dengan jalanan dan fasilitas umum yang sangat bersih dan nyaman. Di Singapura juga terdapat budaya jalan kaki karena harga kendaraan dan bahan bakar yang sangat mahal. Makanan tradisional Singapura biasanya dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Melayu, dan India. Makanan yang sangat digemari di sana antara lain kepiting saus Singapura, laksa, roti prata, nasi ayam Hainan, dan lain-lain. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Selanjutnya ada negara Thailand. Negara Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di bagian timur laut, hutan dan pegunungan di utara, serta banyak bukit di selatan. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah yang ada di daerah aliran sungai Praya. Thailand merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai yaitu Pratet Thai artinya adalah tanah kebebasan. Remakian adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Secara sosial budayanya, negara Thailand terdiri atas suku utama yaitu suku Thai atau suku asli, suku Tiongkok, dan Melayu. Jadi ada 3 sukunya ya. Sebagian besar masyarakatnya menganut agama Buddha. Sementara untuk budayanya dalam bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. Namun ada bahasa lainnya yang digunakan dalam sehari-hari, yaitu bahasa Mandarin dan Inggris. Kebudayaan di Thailand dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan India. Thailand selalu menjaga dan mempertahankan tradisi dan kebudayaan lokal mereka seperti rumah adat, busana, bahasa, dan aksara atau tulisan mereka sebagai identitas bangsa. Masyarakat Thailand memiliki sapaan khas yang disebut Wai. Wai dilakukan dengan cara kedua telapak tangan disatukan seperti ini ya. Dengan jari-jari tangan diletakkan setinggi dagu, disertai dengan sedikit menunduk sambil mengucapkan sawadee atau sawadee. Di Thailand, kepala dianggap merupakan bagian tubuh yang paling suci, sehingga tidak boleh sembarangan orang menyentuh kepala orang lain. Adapun kaki dianggap sebagai hina, bagian yang paling hina, sehingga tidak boleh diletakkan menghadap orang lain maupun patung suci. Indonesia dan Thailand memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah memiliki pasar terapung yang berfungsi sebagai pasar tradisional sekaligus tempat wisata.
Selanjutnya ada negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau terbesar, yaitu Pulau Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum-Pasifik. Berdasarkan sosial budayanya, Filipina sebagian besar penduduknya terdiri dari beragam suku. Di antaranya ada suku bangsa asli Filipina, Tionghoa, Indo-Arya, dan suku-suku lainnya. Ada juga suku bangsa Tagalog, Ilocano, Cebu, dan Bisaya. Salah satu penduduk aslinya adalah orang Airta. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Namun ada juga yang beragama Islam, yaitu suku Moro yang tinggal di Mindanao Selatan. Bahasa kebangsaan Filipina adalah bahasa Tagalog. Jadi bahasa Tagalog ini merupakan bahasa nasionalnya. Namun ada juga bahasa lainnya. Dan di sini ada 8 dialek utama, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasiensis. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara budaya penduduk setempat dengan tradisi yang diperkenalkan pada zaman kolonial, atau dengan kata lain, budayanya merupakan hasil perpaduan dari budaya barat dan budaya timur. Contohnya, ada tradisi merienda. Tradisi ini yaitu waktu minum teh atau kopi dan camilan menjelang sore hari. Jadi dia ada waktu minum teh. Itu namanya tradisi merienda. Lalu ada tarian Karinosa. Tarian Karinosa adalah tarian Filipina Hispanik yang menggunakan kipas atau sapu tangan. Lalu ada tarian Tinkling. Tarian Tinkling merupakan tarian Filipina yang menceritakan tentang burung tinkling yang berjalan melompat menghindari perangkap lembu petani padi. Nah, itu tadi sosial budaya negara Filipina. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei terdiri atas 2 wilayah yang terpisah, yaitu Barat dan Timur. Brunei dikelilingi wilayah Malaysia. Wilayah bagian barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Brunei dan Indonesia memiliki kemiripan, yaitu memiliki kampung di atas air. Berdasarkan sosial budayanya, Brunei itu berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh awang alat berkata, yaitu penemu negara ini. Kata Darussalam itu berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, dalam sosial budayanya, Brunei penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan suku Dayak. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga budayanya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, tetapi ada juga bahasa lain yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk di sana dianggap kasar. Dan secara tradisional, orang-orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Jadi benar-benar kelihatan ya,
betapa budayanya dipengaruhi dengan agama Islam. Di sana terdapat kampung air yang berusia lebih dari 1.300 tahun dan penduduknya tinggal di rumah panggung. Jadi tadi dikatakan ada kampung di atas air, ya, kayak rumah panggung seperti itu. Selanjutnya ada negara Kamboja. Kamboja memiliki bentuk wilayah yang menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap. Sedangkan di bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong dan sampai sekarang Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja. Secara sosial budayanya, penduduknya sebagian besar berasal dari suku bangsa Khmer. Namun, ada juga suku bangsa lain, yaitu suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduknya juga beragama Buddha. Dari segi budaya, bahasanya yang resmi digunakan adalah bahasa Khmer. Dan di sana, di Kamboja, banyak terdapat candi-candi yang terbuat dari batu dengan dekorasi Khmer bercorak Hindu dan Buddha. Di sana banyak ditemukan relief tarian. Relief tarian ini banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Negara Kamboja memiliki kemiripan dengan makanan khas di negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama Thailand dan Vietnam. Yaitu makanan yang terkenalnya adalah cha, yaitu sup dan tumisan, ya. Tuh, menggunakan saus kambing. Selanjutnya ada negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya berupa dataran tinggi. Nama Laos berhubungan dengan nama penemunya, yaitu Ai Lao. Dan secara sosial budayanya, penduduknya terdiri dari beragam etnis atau beragam suku. Sebagian besar etnisnya yaitu etnis Lao, meliputi Lao Lum, Lao Teng, dan Lao Sung. Ya. Suku bangsa lainnya ada Meo, Mo, Yao, Tai, ya. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha Theravada. Dan dari budayanya, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa resmi bahasa Lao. Dan budayanya biasanya dipengaruhi dari ajaran agama Buddhanya seperti kebiasaan hidup sederhana dan kesabaran. Sehingga orang Laos biasa terkenal dengan orang yang sederhana dan sabar. Upacara sakral Saibat merupakan upacara yang ada di Laos di mana para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritasnya Buddha. Dan negara Laos memiliki kemiripan dengan negara Indonesia dari segi olahraga tradisionalnya, yaitu katau. Di Indonesia, katau disebut sepak takraw atau sepak raga. Selanjutnya ada negara Vietnam. Vietnam terdiri dari 5 wilayah,
Asia, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai antara barisan pegunungan Annamid dan Laut Cina Selatan, serta sungai delta Mekong. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Dan dari segi sosial budayanya, sebagian besar penduduk Vietnam merupakan etnis Kinh, dan sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha, yaitu ada agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam, serta banyak serapan dari bahasa Mandarin, karena tadi dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Dingklik itu kursi-kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai dari tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara Vietnam memiliki kesamaan dengan negara Indonesia, yaitu diantaranya dari segi makanan tradisionalnya ya, ada sate lili. Lalu dari segi topi caping yang digunakan petani, di sana juga banyak topi caping. Lalu ada keberadaan kampung nelayan dan penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan paling fungsional sehari-hari. Jadi kendaraan yang paling banyak digunakan yaitu sepeda motor, sama kayak di Indonesia. Ya, banyak sepeda motor. Ya. Salah satu dari segi sosial budayanya, penduduk Myanmar terdiri dari beragam etnis. Ya, ada etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Dan sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Budayanya mayoritas merupakan keturunan Tibet. Jadi mayoritas penduduknya keturunan Tibet, dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Burma atau bahasa Myanmar. Di Myanmar banyak dijumpai pagoda sehingga disebut negara 1000 pagoda. Ya, hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha, yaitu pagoda. Dan pagoda yang terkenal adalah pagoda Swedagon yang berada di Yangon dan berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Ya, Myanmar juga memiliki kemiripan dengan negara Indonesia dari segi budaya busana tradisionalnya, yaitu longyi. Longyi merupakan pakaian yang mirip sarung kalau di Indonesia. Ya, itulah tadi paparan materi tentang beragam sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Alhamdulillah, selesai sudah paparan materi dari Ibu. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses dunia akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.